Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Muhammad Zulfikar, saya sendiri yaitu Praisti Juni Termayanti dan juga Rika Herwani. Baiklah, kita langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian internet. Internet singkatan dari Interconnection Network, merupakan dua komputer atau lebih yang berhubungan membentuk jaringan komputer sehingga meliputi jaringan komputer di dunia atau internasional yang saling berinteraksi dan bertukar informasi. Internet terdiri dari beberapa unsur yang saling berkaitan, yaitu komputer, jaringan telekomunikasi, dan juga server. Jika tidak ada komputer, ada jaringan namun tidak ada server, maka belum bisa dikatakan internet, karena unsur tersebut belum terpenuhi. Selanjutnya adalah B. Ciri-ciri internet. Yang pertama, melakukan logout setelah masuk ke jaring sosial. Yang kedua, mengaktifkan pengaturan privasi di akun pribadi. Ketiga, membuat susunan password yang rumit dan juga kuat. Yang keempat, menjelajahi informasi di internet dengan aman. Yang kelima, menghapus histori internet. Yang keenam, meminimalisasi penggunaan free wifi. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zulfikar. Baiklah, saya sini akan melanjutkan dari Praisti. C. Konsep dari perilaku konsumen. 1. Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Memahami konsumen dan proses konsumsinya memberikan berbagai keuntungan, antara lain membantu manajer dalam membuat keputusan, memberikan dasar teoritis bagi peneliti dalam menganalisa konsumen. Keputusan pembelian dari pembeli sangat dipengaruhi oleh faktor kebudayaan, sosial, pribadi, dan psikologi dari pembeli. A. Faktor budaya. Faktor budaya memberikan pengaruh paling luas dan dalam pada perilaku konsumen. Perusahaan harus mengetahui peranan yang dimainkan oleh budaya, sub-budaya, dan kelas sosial pembeli. Budaya adalah penyebab paling mendasar dari keinginan dan perilaku seseorang. B. Faktor sosial. Perilaku konsumen juga dipengaruhi oleh faktor sosial seperti kelompok kecil, keluarga, serta peranan dan status sosial konsumen. Perilaku seseorang dipengaruhi oleh banyak kelompok kecil. C. Faktor pribadi. Keputusan pembelian juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi seperti umur dan tahapan daur hidup, pekerjaan, situasi ekonomi, gaya hidup, serta kepribadian dan konsep diri pembeli. Konsumsi seseorang juga dibentuk oleh tahapan siklus hidup keluarga. Beberapa penelitian terakhir telah mengidentifikasikan tahapan dalam siklus hidup psikologis. Baiklah, saya Rika Herwani akan melanjutkan pembahasan dari Zulfikar sebelumnya. Poin yang kedua yaitu pengambilan keputusan dalam pembelian. Nah, dalam pengambilan keputusan pembelian ada beberapa tahap, yaitu yang pertama citra merek atau brand image. Nah, merek ini sebagai tanda pengenal bagi penjual atau pembuat suatu produk tersebut. Merek juga menjadi bagian penting untuk kesuksesan pemasaran, karena untuk membedakan produk perusahaan dan produk pesaing melalui nama, istilah, atau desain dan logo dan sebagainya. Nah, yang kedua yaitu kualitas suatu produk. Faktor terpenting untuk menjalankan sebuah bisnis yang mana kualitas suatu produk itu sangat menentukan tingkat kepuasan para konsumen. Nah, kualitas produk yang baik akan mampu memberikan rasa puas terhadap para konsumen, sehingga pada akhirnya tingkat loyalitas para konsumen pada produk tersebut semakin meningkat dengan sendirinya. Dan perusahaan pun mampu mendapatkan profit yang besar atau keuntungan yang besar. Nah, ada beberapa hal yang harus dilakukan untuk meningkatkan suatu produk, mulai dari kemasan, rasa, tingkat ketahanan, kesesuaian, atau performa dari produk tersebut. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi konsumen dalam pengambilan produk, yaitu harga barang, kualitas barang, merek, dan pendapatan. Nah, selanjutnya poin yang E, yaitu teknologi utama pendukung pemasaran online. Teknologi pendukung pemasaran online salah satunya yaitu e-commerce. E-commerce merupakan terobosan baru dari dunia informasi. E-commerce sebagai sarana promosi yang paling cepat dan tepat di dunia maya. Dengan menggunakan e-commerce, perusahaan dapat memperoleh beberapa keuntungan. Yang pertama yaitu layanan konsumen
dan citra perusahaan menjadi lebih baik. Yang kedua, menemukan partner bisnis baru. Baiklah, sekian dari pembahasan dari kelompok kami. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.